Apa muncul PPT-nya? Ya, Muncul, Pak. muncul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berjumpa lagi di via daring ya, via Zoom. Pembelajaran kita hari ini yaitu menyimak lanjutan ya yang akan saya bahas sekarang ini. Ini nanti mana ada kendala ditanyakan, jangan ragu ya. Jika jika nanti saya nggak bisa menjawab, kita pending dulu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ya, yang kita harapkan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep menyimak ya yang meliputi hakikat menyimak, tujuan menyimak atau tujuan menyimak lanjut, fungsi menyimak lanjut dan jenis menyimak lanjut. Oke. Itu yang kita harapkan untuk pembelajaran hari ini. Menyimak tidak sekedar mendengar ya, tetapi terintegrasi dengan berpikir. Proses berpikir dapat mengubah bunyi menjadi bermakna. Nah, kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita benar-benar mendengar, menghayati, dan mengapresiasi apa yang kita dengar. Itu adalah menyimak. Ya. Oke, hakikat menyimak lanjutan. Ya. Yang pertama, kegiatan menyimak informasi dan kemampuan memberikan tanggapan ya terhadap informasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan menyimak. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menyimak dengan sungguh-sungguh dan menyadari menyimak sebagai sumber informasi dan sumber kesenangan. Nah, ini menyimak, kita dalam arti menyimak ini adalah kemauan kita yang sangat tinggi supaya kita dapat menyimak dengan maksimal. Dan apa yang kita simak itu menjadi sumber kesenangan bagi kita. Jadi jangan terpaksa. Ketika kita mendengar sesuatu secara terpaksa, maka informasi yang kita dapatkan itu nggak maksimal. Makanya sesuatu yang kita simak harus dengan kesenangan. Ya, itu yang diharapkan dari peserta didik untuk keterampilan menyimak. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang bersangkutan dengan simakan disertai dengan pemahaman maknanya. Jadi kemampuan peserta didik ini harus mampu ya menyimak dengan seksama pemahamannya, maknanya ya. Yang selanjutnya peserta didik mampu melakukan kegiatan menyimak kritis. Selanjutnya peserta didik mampu menyimak pada aneka ragam cerita puisi, rima, kata-kata dan memperoleh kesenangan. Oke, selanjutnya faktor-faktor mempengaruhi menyimak. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor pengalaman. Yang keempat, faktor sikap. Yang kelima, faktor motivasi. Yang keenam, faktor jenis kelamin. Yang pertama, faktor fisik. Ya, yang memengaruhi menyimak ini yang pertama faktor fisik. Bagaimana kemampuan fisik kita? Ya, fisik. Jadi ketika kita menyimak, betul-betul kita menyimak dengan serius. Ya, yang kedua faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah faktor yang memengaruhi menyimak kita juga. Ya, kita ketahui psikologis ini adalah kemampuan psikologis kita, jiwa kita dalam proses menyimak. Ya, kalau misalnya jiwa kita nggak tenang, jiwa kita nggak serius, ya, itu salah satu menyimak salah satu mempengaruhi menyimak keterampilan menyimak. Ya, makanya ketika kita menyimak
kita harus jiwa kita yang bagus, ya, jiwa kita yang baik, psikologis kita yang bagus, nah, gitu. Jadi faktor psikologis ini sangat memengaruhi kemampuan dalam menyimak. Habis itu faktor pengalaman. Nah, ini contoh misalnya ketika ada seseorang menyimak dengan pengalamannya. Jadi dengan pengalaman artinya gini, orang itu udah profesional dalam menyimak. Contoh misalnya wartawan misalnya. Ketika dia wawancari seseorang, dia kan udah pengalaman tuh. Jadi faktor menyimak itu dapat maksimal karena dengan pengalaman-pengalamannya. Habis itu faktor sikap. Kalau sikap kita serius, nggak main-main, otomatis kemampuan menyimak kita bagus, ya. Dan selanjutnya faktor motivasi. Ketika daya simak kita itu mempengaruhi faktor motivasi, contoh misalnya kita senang dengan apa materi yang disampaikan, otomatis faktor motivasi kita tinggi nih. Nah, itu salah satu mempengaruhi keterampilan daya simak kita. Dan satu lagi faktor jenis kelamin. Nah, ini yang terakhir ini biasanya perempuan itu lebih dominan terhadap daya simak. Kenapa? Karena serius. Ketika serius, maka simakan-simakan tersebut dapat memengaruhi keterampilan menyimak dia. Ya. Oke, selanjutnya tujuan menyimak lanjutan. Ya. Fokus pada mendengarkan, komprehensif, kritis, dan apresiatif dengan tujuan. Yang satu, memahami pesan. Yang kedua, mendengarkan secara kritis. Yang ketiga, mendengarkan untuk kesenangan. Nah, ini salah satu tujuan kita menyimak. Ya, fokus pada mendengarkan komprehensif. Jadi yang pertama, memahami pesan. Apa yang disampaikan pesan, kita dapat memahami secara jelas. Ya. Yang kedua, mendengarkan secara kritis. Arti kritis di sini kita ketika mendengarkan bahwasanya apa yang disampaikan, kita betul-betul fokus menyimak. Di mana kita nggak tahu nanti akan kita pelajari selanjutnya atau kita tanyakan kepada pematerinya. Selanjutnya mendengarkan untuk kesenangan. Ini biasanya kita kalau mendengarkan untuk kesenangan, ya, maka ketika kita mendengar itu bagus. Kenapa? Karena kita senang untuk mendengarkan hal-hal tersebut. Ketika kita dengar pidato, maka apa yang disampaikan dalam pidato tersebut kita tahu. Ini kebanyakan orang mendengar pidato ketika disuruh ulang, yang lucunya yang diulang. Maka dari hal tersebut, maka kita kepengen dengar lucunya aja. Berarti di situ kita senang. Makanya ketika kita mendengar materi, semua materi itu harus kita senangkan. Kita senangi, ya. Oke, selanjutnya fungsi menyimak lanjutan. Yang pertama, menentukan tujuan penutur, kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut agar bisa mengingatnya. Yang kedua, menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahan persuasif. Yang selanjutnya, mendengarkan seorang penutur atau pembaca untuk kesenangannya. Oke, selanjutnya, jenis-jenis menyimak lanjutan. Yang pertama, menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan, apa yang disampaikan. Tipe menyimak paling umum di sekolah, skemata berperan penting. Contoh, misalnya mendengarkan rekaman berita atau video. Itu menyimak komprehensif. Ada yang kedua, menyimak kritis. Ya. Kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, kelebihan, atau serta kekurangan-kekurangan. Jadi ketika kita menyimak kritis, kita harus memerlukan atau menentukan keaslian yang disampaikan penutur itu bagaimana, atau pemateri, atau kebenarannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, serta kekurangan-kekurangan dari pemateri tersebut. Itu adalah menyimak kritis. Di mana kurangnya nanti kita tanyakan, di mana nanti kelebihan nanti kita ambilkan. Jadi suatu menyimak kritis yang dapat diambil adalah satu penilaian secara objektif, ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada satu, mengamati ketepatan ujaran pembicara. Dua, mencari jawaban atas pertanyaan mengapa menyimak. Ya. Yang ketiga, dapatkah penyimak membedakan antara fakta dan opini? Dapatkah penyimak mengambil kesimpulan? Perlu
penyimak ini adalah membedakan antara fakta dan opini. Bagaimana yang dikatakan fakta, bagaimana yang dikatakan opini, ya. Apakah penyimak mengambil kesimpulannya? Oke. Contoh misalnya yang seperti di bawah ini, ketika nanti ketika nanti pemateri membacakan misalnya apa misalnya kekurangannya dalam menyampaikan, misalnya eh, ada kata-kata misalnya ken, ya, ken. Seharusnya bukan ken, tapi kan, seperti air, ya, seharusnya air. Jadi istilah kosakata ini dapat kita menyimak secara kritis, ya. Oke, baik, ini saya tampilkan, ya. Ini sudah selesai, saya tampilkan video supaya kalian dapat menyimak secara kritis. Nanti kita ambil kesimpulan dari video tersebut. Ini mana tadi, Zoom? Ini zoomnya mana tadi? Zoom videonya. Bersama ibu yang sudah setiap hari. Muncul nggak videonya? Nggak muncul. Nggak, ya? Tidak muncul, Pak. Oke, bentar. Ini muncul nggak? Belum, Pak. Belum. Gimana cara kita munculkan video, ya? Dengan Pak Lucy. Muncul nggak video ini? Muncul. Muncul, Pak. Suara favorit lomba jagoan mendongeng secara khusus. Siapa ya? Kamu istimewanya? Muncul ya videonya, ya? Mendongeng apa? Buat menangis. Kita dengarkan mendongeng satu menangis bersama-sama. Perkenalkan, namanya Cincy, guys. Cincy duduk di bangku kelas 4 SD Budi Bakti Samarinda. Cincy adalah pemenang favorit lomba jagoan mendongeng majalah Bobo. Oh ya, kenalin nih teman kecil Cincy, namanya Cina. Hari ini Kak Cincy mau cerita Batu Menangis. Cerita legenda rakyat dari Kalimantan. Iya, Cincy. Nah, teman-teman udah penasaran? Ya udah, langsung aja kita simak ya ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Darmi. Darmi tinggal berdua bersama ibunya yang sudah tua. Setiap hari, Darmi kerjanya hanya berdandan dan memakai baju bagus. Dia tidak pernah untuk ibunya. Setiap kali ibunya meminta Darmi membantunya bekerja di sawah, Darmi selalu Darmi benar-benar anak yang manja dan malas. Tapi bagaimanapun, Ibu Darmi menyayangi Darmi apa adanya.
Suatu hari, saat Darmi sedang berdandan, Darmi melihat bedak kesayangannya habis. Dia pun segera memanggil ibunya. Ibu, aduh, Dia pun nonton kartun. Nggak ada suaranya, Pak. ikut ibunya ke pasar. Lalu Darmi berkata, Ibu, nanti jalannya jangan berdampingan ya. Ibu jalan di belakangku saja. Tapi kenapa, Darmi? Nggak usah banyak tanya. Apa susahnya sih cuma jalan di belakang gitu? Baiklah, Darmi. Ibu Darmi menyetujuinya dengan hati yang sedih. Darmi berjalan mengenakan payung, sementara ibunya berjalan mengikuti Darmi. La 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 la. Lalu, dalam perjalanan menuju ke pasar, seorang pria menyapa Darmi. Hai, kamu cantik sekali. Kayak artis Korea. Tentu saja, setiap hari aku pakai skincare limited edition. Ini kapan diganggu? Dorka, Lagi oh, kayak begini ya benar. bagaimana kamu? Apakah dia ibumu? Ibuku, dia cuma pembantuku. Mana ada dia ibuku? Begitu. Tentu saja. Ibu Darmi yang mendengarnya merasa sedih. Tapi Ibu Darmi hanya terdiam. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan beberapa saat kemudian, lagi-lagi seorang pria menyapa Darmi. Hai, kamu cantik sekali. Senyummu manis deh. Aku suka. Oh, benar. Terima kasih. Omong-omong, siapa yang ada di belakang? Ibu